Bapak Ibu yang di rumah. Kembali lagi bersama dengan ibadah online GPDI Philadelphia. Walaupun kita sudah mulai PSBB yang kedua, tapi tidak mengurangi semangat kita buat memuji Tuhan, buat menyembah Tuhan. Pagi ini di rumah masing-masing, walaupun kita tidak bisa ke gereja, kita minta ke Tuhan supaya memberikan kita hikmat yang sama, memberikan kita semangat untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita bersatu teduh, kita mau berdoa kepada Tuhan untuk meminta, untuk menyelidiki hati kita, supaya kita bisa terus serius dalam menyembah Tuhan, kita masih bisa terus masih mengusapkan pikiran kepada Tuhan. Bagimu
Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya semua firman yang ada pada pagi hari ini Tuhan dapat menjadi reman di hati kami dan kami dapat aplikasikan kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Corona ini cepat berlalu Tuhan, kami bisa kembali beribadah di rumah-Mu Tuhan, di gereja Philadelphia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita jumpa dalam ibadah online kita. Dan biarlah kita menikmati apa yang Tuhan sementara kerjakan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di tengah-tengah kota Jakarta, bahkan di tengah jemaat Philadelphia. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang menjadi pedoman dan pegangan bagi kita. Hidup adalah waktu. Dan waktu selalu maju. Waktu tidak bisa diputar mundur kembali. Semua yang terjadi telah terjadi. Dan tidak mungkin terhapus dalam sejarah. Apalagi dalam ingatan. Namun, dapatkah kita melupakan masa lalu kita? Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang kekasih untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Di Filipi pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu yang kekasih, Rasul Paulus berkata bahwa dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Apakah Rasul Paulus benar-benar melupakan apa yang ada di belakangnya? Apa sih yang ada di belakang Rasul Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul? Kita lihat. Rasul Paulus, saudaraku yang kekasih, dalam ayatnya yang ke-6 dari Filipi pasal 3. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilupakan oleh Rasul Paulus bukan berarti Rasul Paulus ini seorang amnesia dan dia melupakan apa yang telah terjadi pada waktu-waktu yang dahulu. Dia adalah seorang yang cukup terkenal. Dia seorang yang cukup kaya, seorang petinggi, seorang pejabat. Tapi di sini dikatakan bahwa dia melupakan segala apa yang di belakangnya. Dan dikatakan bahwa apa yang ada di belakangnya dia anggap sampah. Bapak Ibu yang kekasih, kenapa dianggap sampah? Sampah di sini Bapak Ibu yang kekasih identik dengan kotoran. Dan Rasul Paulus menganggap bahwa setelah dia mengenal Kristus, setelah dia ada dalam Kristus, setelah pengenalan yang sempurna akan Kristus, segala masa lalunya, apa yang terjadi pada masa lalunya dianggap sampah, dianggap kotoran. Dan dia mengatakan bahwa dia beruntung setelah dia mengenal Kristus. Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus melihat apa yang dipandangnya sebagai keuntungan. Bahwa ketika dia mengenal Kristus, dan ketika dia mengenal Kristus, apa yang ada di belakangnya, dia melihatnya sebagai sebuah kerugian, sebagai sebuah kotoran atau sebuah sampah. Dan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita Bapak Ibu yang kekasih, ternyata apa yang terjadi, apa yang merupakan kebanggaan dunia, tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Dunia dan segala kemegahannya yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebelum dia kenal Tuhan. Kemegahan-kemegahan dunia. Apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebelum dia mengenal Kristus. Rasul Paulus menganggap itu semua adalah fana. Semua adalah sampah ketika dia mengenal Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang tidak dapat melepaskan diri dari ingatan masa lalunya.
ingatan masa lalunya yang buruk, kehidupannya dalam dosa. Tapi Rasul Paulus mengajak kepada kita untuk melupakan masa lalu kita sebelum kita mengenal Kristus. Melupakan ini bukan berarti kita melupakan sejarah, tapi dengan sengaja kita tidak mengingat-ingat lagi apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang kita miliki sebelum kita mengenal Kristus. Sifat dan karakter-karakter lama sebelum kita mengenal Kristus. Firman Tuhan katakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Paulus menganggap apapun yang dimilikinya, kemegahan, kemewahan yang dimilikinya sebelum dia mengenal Kristus, dia anggap semua itu adalah sampah. Di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang kekasih, oleh sebab itu, setelah kita mengenal Kristus, Rasul Paulus mengajak kita supaya kita melupakannya dan tidak menoleh ke belakang lagi. Roma pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Setelah kita mengenal Kristus, kita menghambakan diri kepada Kristus. Alkitab katakan dalam Roma pasal 6 ayat 6, jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa, karena tubuh dosa kita telah disalibkan bersama-sama dengan seketika Yesus disalib. Tuhan ingin supaya kita benar-benar meninggalkan cara hidup kita yang lama, cara hidup kita yang sia-sia. Dan Tuhan mau kita hidup dalam pertobatan. Pertobatan artinya berubah hidup kita. Kita mengalami perubahan hidup 180 derajat. Mengalami perubahan hidup ketika kita dulu seperti ini, yang harus sekarang kita harus mengalami perubahan hidup 180 derajat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, Alkitab katakan dalam Roma pasal 6 ayat 6 bahwa kita jangan lagi menghambakan diri kita kepada dosa. Kita jangan lagi melakukan perbuatan dosa, baik secara nyata maupun secara sembunyi-sembunyi. Hal-hal yang kita lakukan sebelum kita bertobat, Alkitab menasihatkan kepada kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ketika kita berlari melupakan apa yang ada di belakang kita, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Alkitab katakan keluarlah dari antara mereka, keluarlah dari kehidupan kemewahan dunia ini, pisahkanlah diri kita dari mereka, dan janganlah menjamah apa yang najis, janganlah menjamah apa yang disediakan dunia ini. Jangan lagi menjamah apa yang dilarang oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita diterima oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, melupakan apa yang di belakangku dan berlari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 dikatakan seperti ini Bapak Ibu yang kekasih. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita tentang apa yang menjadi prioritas utama hidup kita. Apa yang menjadi arahan hidup kita setelah kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Setelah kita melupakan apa yang ada di belakang kita, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita berlari pada tujuan. Berlari untuk mencapai prioritas. Berlari untuk mencapai arah hidup kita. Karena sesungguhnya ada begitu banyak orang yang gagal hanya karena tidak mampu melihat apa yang menjadi prioritas di dalam Kristus. Banyak orang gagal karena begitu banyak orang ketika berlari, mereka masih menoleh kepada keindahan dunia. Mereka masih menoleh kepada kehidupan masa lalu. Mereka masih menoleh kepada keinginan-keinginan daging. Mereka masih menoleh kepada hawa nafsu dunia. Mereka tidak memfokuskan pikiran dan perhatiannya pada hal-hal yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan mereka. Prioritas yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pengalaman Rasul Paulus ini, dia berlari pada tujuan, patut menjadi contoh dan teladan bagi kita. Jika kita ingin berhasil, jika kita ingin sampai pada tujuan, jika kita ingin mau diberkati oleh Tuhan,
kita mau mendapatkan hadiah yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus, kita harus berlari pada tujuan kita. Kita harus fokus, kita harus lari pada prioritas, apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi arahan hidup kita. Rasul Paulus mengarahkan diri kepada hal yang tepat. Ia langsung fokus pada hal-hal yang kekal, bukan hal-hal yang fana, hal-hal yang telah dilupakannya. Hal-hal yang menjadi fokus adalah hal-hal yang kekal, hal-hal yang mulia, dan dilupakan hal-hal yang fana, dan dianggap semua hal-hal yang fana itu adalah sampah, masa lalunya adalah sampah. Dan tindakan ini adalah tindakan kebenaran, berlari pada tujuan. Begitu mulianya dan membahagiakannya tujuan itu, sehingga tidak sabar lagi menunggu lama untuk menggapainya. Sehingga apa yang dibutuhkan, tindakan berlari-lari, saudaraku yang kekasih. Biasanya ketika kita berlari untuk memperoleh tujuan, kita berlari pada fokus. Ketika kita berlari pada keinginan kita, yaitu mencintai Tuhan, maka kita akan memiliki sukacita yang besar, harapan yang besar untuk mencapai tujuan, untuk memperoleh hadiah, dan secepat mungkin kita akan memperolehnya. Seakan-akan apa yang ada di kiri kanan kita, keributan, pengalihan suasana di kiri kanan kita tidak terdengar oleh kita, karena kita sangat fokus kepada tujuan kita, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak jemaat Tuhan yang gagal mencapai tujuannya karena pengaruh lingkungan, karena masih fokus kepada dunia. Pikirannya masih terpengaruh oleh dunia ini, yang menjadi penghambat, saudaraku yang kekasih. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, tujuan kita yaitu menggapai panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan Allah sementara membuka jalan, Allah sementara memanggil kita untuk berlari pada tujuannya. Allah mau menggendong kita, Dia memanggil kita, bahkan Alkitab katakan Dia menggendong kita sampai masa tua kita. Oleh sebab itu, jangan pernah untuk kita mengalihkan pikiran dan perhatian kita kepada masa lalu kita, kepada manusia lama kita sebelum kita mengenal Kristus. Sadari bahwa panggilan surgawi adalah satu-satunya panggilan yang membuat kita hidup diberkati dan mulia di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita mau dibelokkan lagi. Jangan pernah lagi kita mau mendengarkan suara-suara sumbang yang ada di kiri kanan kita. Jangan lagi kita mau mendengar suara-suara iblis yang berusaha untuk merintangi kita. Berlarilah pada tujuan. Fokuslah dalam tujuan kita. Supaya apa, Bapak Ibu yang kekasih? Supaya kita ada dalam panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa hadiah yang akan kita terima? Hadiah yang kita terima yaitu panggilan Allah, panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Kita akan menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus berlari pada tujuan, dan Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita. Kemegahan-kemegahan masa lalu Rasul Paulus, keindahan masa lalu Paulus, kekayaan masa lalu Paulus, gelar yang dimiliki oleh Rasul Paulus, keinginan-keinginan Rasul Paulus pada dunia, kesenangan-kesenangan Rasul Paulus sebelum dia mengenal Kristus, dia anggap sampah ketika dia mengenal Kristus, ketika dia mengalami Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi ingat masa lalu kita sebelum kita mengenal Kristus. Jangan lagi mengingat kebejatan masa lalu kita. Tapi ingatlah, saat ini kita telah hidup baru dalam Kristus. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah orang-orang yang hidup. Kita adalah orang-orang yang hidupnya sudah dibaharui oleh firman Tuhan. Tetap pertahankan itu. Tetap berlari pada tujuan itu. Tetap fokus pada kebenaran firman Tuhan itu. Jangan pernah lagi menoleh ke belakang. Jangan lagi menoleh ke masa lalu kita. Tapi arahkan pandangan kita kepada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus untuk memperoleh hadiah. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan nasihat yang cukup indah bagi kita pada hari ini.
Dan biarlah apa yang dialami oleh Rasul Paulus dialami oleh kita, dialami oleh jemaat Tuhan. Karena pengenalan akan Kristus adalah sesuatu yang sangat berharga. Dunia ini akan kita tinggalkan dengan segala kemewahannya. Kita akan pergi berjumpa dengan Bapa Surgawi. Oleh sebab itu mari kita persiapkan diri dan hidup kita mulai hari ini untuk berlari. Hidup ini Rasul Paulus gambarkan seperti perlombaan lari. Dan kita sementara berlari pada tujuan, berlari dalam fokus kita, berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Pada hari ini kami diajarkan untuk meninggalkan masa lalu kami. Dengan sengaja kami meninggalkan perbuatan-perbuatan masa lalu kami, perbuatan-perbuatan dosa kami, perbuatan-perbuatan kami sebelum kami mengenal Engkau ya Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan kegelapan kami. Dan biarlah hari-hari ini kami berlari pada tujuan, yaitu panggilan surgawi, hidup baru di dalam Kristus, mengenal Engkau. Dan biarlah masa lalu kami, hidup kemegahan-kemegahan dunia kami anggap sampah, sama seperti Rasul Paulus menganggap sampah, menganggap segala sesuatu kejayaan masa lalunya adalah sampah. Ketika dia mengenal Kristus, ajarkan kami bahwa Kristus adalah segala-galanya bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kami terus berlomba dalam perlombaan lari, fokus pada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah seluruh jemaat-Mu di hari-hari ini tetap fokus kepada panggilan surgawi. Mereka tidak dialihkan pikiran mereka terhadap kondisi yang sementara terjadi. Mereka tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan dunia yang sementara terjadi. Tapi mereka akan terus fokus. Kami semua akan fokus terhadap panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Karena ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kami. Ada hadiah yang Tuhan siapkan bagi kami. Ada berkat, ada anugerah yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Apabila ada di antara jemaat-Mu yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Ada jemaat-Mu yang lemah dan khawatir, mari Tuhan berikan kekuatan, kesenangan bagi mereka. Dan Bapa, apabila ada jemaat-Mu yang hari-hari ini mengalami jalan buntu, kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka jalan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami ada dalam pengamatan dan pengawasan-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berbelas kasihanlah atas bangsa kami. Terlebih berbelas kasihanlah atas kota kami, kota Jakarta ini, yang hari-hari ini mengalami Tuhan Yesus masalah yang cukup berat. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Kami tahu satu saat kemenangan besar akan menjadi bagian kami yang ada di kota Jakarta. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Akhirnya saudaraku yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengharapan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.